siang pemirsa berita Selora TV Sentuh. Saat ini di saat ini saya di kediaman Ibu Hajah Kadarwati. Beliau adalah anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Ya, Assalamualaikum Bu Hajah. Salam Mas. Ya, sehat selalu Ibu ya. Alhamdulillah. Lama nggak berjumpa ya. Ya. Sibuk terus ini Bu Hajah ya. Nah ini Bu Hajah, tadi kan saya berjalan-jalan Bu di kota Klaten Bu. Kita lihat untuk tata kelola ruang juga udah mulai baik ya Bu ya. Mungkin dari sudut pandang Bu Hajah Kadarwati dalam penataan tata ruang kota di Kabupaten Klaten seberapa Bu untuk sampai saat ini? Bagus, rapi, indah, dan memberikan nilai estetika yang tersendiri juga. Gitu ya. Terus untuk di ini Bu, di apa itu? Di kota Klatennya Bu, kan ini ada alun-alun Bu, baru ada tamannya, ada air mancurnya. Mungkin kalau yang Bu Hajah lihat sendiri ini seperti apa Bu? Apakah ini mampu jadi ikon-ikon untuk daerah-daerah yang lain juga Bu? Ya. Setiap kabupaten kota itu mesti mempunyai ikon tersendiri-sendiri ya. Dan kebetulan Kabupaten Klaten itu kan punya salah satu masjid yang berdekatan dengan alun-alun. Nah, alun-alun ini juga bagian dari ikon. Alun-alun itu tuh di mana tempat untuk bertemu dari berbagai kalangan. Bisa masyarakat, antar masyarakat, bisa pejabat dengan masyarakat dan juga kelompok-kelompok seni di situ. Ya, gitu ya Bu ya. Ini mungkin yang Bu Hajah ketahui Bu, kenapa sih Bu setiap ikon daerah itu harus ditempatkan di alun-alun Bu? Mungkin nggak di tempat yang lain gitu? Oh, tidak ada hanya di alun-alun. Klaten itu punya ikon-ikon yang berbeda-beda. Jadi misalnya Klaten itu punya Masjid Agung yang dibangun, peresmiannya aja sudah luar biasa. Itu kan antara dua organisasi Islam besar, antara NU dan Muhammadiyah. Itu waktu pembukaan bersama-sama, doa bersama di situ. Ini kan luar biasa antara Muhammad dan NU. NU ini kan organisasi yang besar di Klaten, ini bersama-sama melakukan doa bersama dan para tokoh-tokoh kiai, ulama, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga ikon, sekarang kan punya terminal Insinyur Soekarno, ya juga ikon. Fungsinya adalah apa? Terminal itu tempat setiap warga yang ingin menggunakan transportasi, baik transportasi terutama transportasi umum. Jadi transportasi umum ada di Stanpad di situ, karena itu berdekatan dengan stasiun. Ada yang turun dari stasiun bisa naik bis di Stanpad tersebut. Jadi buatlah di situ ikon Klaten, salah satunya adalah Stanpad Insinyur Soekarno. Dan berikutnya sekarang kan juga membangun gedung yang sangat megah dan ya itu kan itu juga luar biasa loh, penggunaannya bisa digunakan masyarakat, pernah digunakan untuk mantenan. Oh, itu berarti bisa disewa juga Bu? Bisa disewa. Jadi bisa digunakan ketika pemerintah daerah tidak ada acara yang bersama. Bisa digunakan. Kemarin juga pernah untuk ajang pameran UMKM di situ. Jadi ikon-ikon di Klaten banyak. Kita punya Umbul Ingas yang di sana kita punya tempat permainan air. Begitu. Air ini kan sumber mata air kehidupan. Setiap orang di Klaten itu kan akan mendengar dan melihat sumber air bening itu salah satunya juga di Klaten. Di Klaten. Iya. Ada Bu kayak di Umbul apa tadi Bu? Umbul Cokro yang aslinya itu kan airnya bisa digunakan oleh masyarakat Surakarta loh, jangan salah. Ada aliran sungai yang mengalir dengan bening dengan pipa-pipa di bawah tanah dialirkan ke PDAM Solo. Itu sumbernya di air Cokro. Oh gitu ya Bu ya. Di Tanah Kasunanan kalau nggak salah. Gitu. Ini berarti emang di Kabupaten Klaten ini apa Bu ya? Banyak lebih ikon. Ke sektor pariwisata Bu, Ya. ikon-ikonnya. Ada sektor pariwisata kan macam-macam. Ada yang pariwisata religi, ada yang tempat untuk kita bagaimana menepke pikir, kan religi ini kan tempat kita menepke pikir bagaimana sih untuk dalam kehidupan ini, merenung dan lain sebagainya. Ada juga di Klaten. Kemudian ada tempat-tempat ziarah makam-makam pujangga besar yang pernah kita kesana kan di Ronggowarsito. Kemudian yang terkenal juga ada di Bayat
di Ki Ageng Pandanaran itu kan sampai ditayangkan cerita-cerita rakyat ketokohannya itu kan. Begitu, Bu. Ada Ini cerita tentang penyebaran agama di Klaten, termasuk ajaran dari sebuah cerita rakyat tentang Sunan Kalijogo yang kenapa sampai salah satu pengikutnya itu Bupati Semarang sampai ngikuti Sunan Kalijogo sampai ke Sunan Pandanaran itu yang ke makam Bayat itu. Sekarang banyak sekali pengunjungnya. begitu, Pak ya. Dengan adanya pengembangan dari sektor pariwisata ini memang untuk segi ekonomi cukup meningkat Bu di sana. Sangat meningkat karena kan begitu ada ketemu masyarakat yang banyak itu kan akan ada kebutuhan yang ada. Setiap orang hidup itu kan kebutuhannya kan kebutuhan pokok, makan, minum. Nah, baru itu kan sandang. Nah, jenis makanan yang disediakan mesti karena kebutuhan pokoknya ada di situ. Nah, kemudian kalau mau memberikan oleh-oleh kepada saudara atau handai tolannya bisa beli makanan aneka rupa, bisa beli cenderamata atau bisa beli yang dibutuhkan yaitu semacam pakaian atau yang lainnya kan. Jadi kan tetap akan tergerak begitu ada keramaian, disitulah tempat orang menjajakan dagangannya di situ. Maka kalau bicara alun-alun itu kan fungsinya banyak, bisa digunakan untuk upacara, dikemas sedemikian rupa sehingga ketika upacara bisa lebih bisa mengakomodir dengan baik semuanya dan bisa lebih indah juga, rapi juga gitu ya. Ini dengar-dengar nih Bu, kalau saya lihat ya Bu ya, untuk alun-alun sendiri kan pasti di situ ada alun-alun, ada Masjid Agungnya Bu ya. Iya. Memang seperti ini udah zaman dulu, semenjak zaman saya belum lahir aja kan sudah ada seperti itu ya. Memang dari zaman kerajaan Bu. Iya. Ya kan saya lahir tahu-tahu udah ada alun-alun, sudah ada masjid raya. Dan ini semua daerah sama Bu, ada seperti ini. Ya tergantung di masing-masingnya. Memang rata-rata seperti itu karena kan ada penyebaran agama, mesti ada acara dan yang mengumpulkan orang banyak. Setelah ada acara, ada tempat bagaimana menuju ke yang Maha Esa, kan beribadah di situ. Jadi ya pinter-pinternya penyebar agama itu, gitu yang ya. menyebarkan agama kan para wali songo. Ya. Ini Bu Kadarwati juga sering Bu ya mengunjungi untuk sektor pariwisata di mana di Klaten ya Bu khususnya. Ya karena kita ini berupaya bagaimana ikut menggerakkan sektor wisata. Paling tidak kita ikut tidak hanya jargoni. Jadi mari kita gerakkan kembangkan wisata, tapi kita tidak pernah melihat, kita tidak pernah datang. Nah ini kan orang akan mengatakan wah kalau seperti itu namanya jargoni. Nah kita kan tidak mau seperti itu. Kalau kita mau bergerak ya mari kita contohkan bagaimana caranya kita mengenal, paling tidak mengenal lingkungan yang paling dekat. Wisata itu ada di lingkungan kita. Misalnya kan di Jawa Tengah ini kan sedang menggerakkan desa wisata. Nah, di desa wisata ini kan salah satu ada sumber pendapatan desa. Karena kan diharapkan menuju ke desa mandiri. Desa mandiri itu berarti kan desa tersebut bisa menghasilkan pendapatan asli desa, bisa untuk membangun di desanya. Nah, salah satu sektornya bergeraknya ya apa? Desa wisata. Desa wisata ya. Kalau ini Bu, yang kita lihat tadi banyak potensi pengembangan yang cukup besar di Kabupaten Klaten, terutama di sektor pariwisata Bu Kadar. Ya. Mungkin dari sisi sudut yang lain, mungkin ada pembenahan yang harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten sendiri Bu untuk melakukan peningkatan. Wisata ini kan orang akan rasanya ketika di situ salah satunya objeknya. Objeknya itu dilihat, dipandang menarik. Kedua memberi rasa gembira. Orang wisata ini sedih nggak akan susah untuk kembali kan, memberikan sesuai yang diharapkan oleh masyarakat. Di situ ada rasa nyaman itu. Sehingga bagaimana bisa sampai tempat wisata itu nyaman ya, akses jalan kan harus dibangun. Kalau jalannya blekok-blekok mau ke Klaten misalnya terjadi sering kalau datang jalan menuju wisata itu sangat sulit medannya,
ya orang akan datang susah. Di Klaten masih ada bukan deh? Ya jarang lah kalau Jarang ya. Klaten kan 90% sudah bagus.